Gerai dan peritel. Pengertian gerai dan peritel. Peritel atau pengecer adalah pengusaha yang menjual barang atau jasa secara eceran kepada masyarakat sebagai konsumen. Sedangkan gerai dalam segala bentuknya berfungsi sebagai tempat pembelian barang dan jasa, yaitu dalam arti konsumen datang ke gerai untuk melakukan transaksi belanja dan membawa pulang barang atau menikmati jasa. Kata gerai merujuk pada tempat di mana seseorang dapat membeli barang atau jasa dan merupakan terjemahan dari outlet. Macam-macam gerai. Gerai tradisional adalah gerai yang tahan lama beroperasi di negeri ini. Contoh dari gerai tradisional yaitu warung, toko, dan pasar. Warung biasanya berupa bangunan sederhana yang permanen atau semi-permanen, dengan memiliki tembok setinggi 1 meter disambung papan sebagai dinding atau dinding kayu keseluruhannya. Warung menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari. Toko adalah format gerai tradisional yang bentuk dan penataan interiornya lebih baik daripada warung yang menjual produk-produk baik kebutuhan sehari-hari maupun produk-produk tahan lama. Pasar. Pasar adalah pusat belanja versi tradisional. Dalam suatu pasar tersedia berbagai gerai dengan segala macam produk yang diperlukan masyarakat, dari barang kebutuhan sehari-hari hingga produk tahan lama yang berupa tempat tidur maupun televisi. Gerai modern. Gerai modern mulai beroperasi awal tahun 1960-an di Jakarta. Arti modern di sini adalah penataan barang menurut keperluan yang sama, dikelompokkan di bagian yang sama, yang dapat dilihat dan diambil langsung oleh pembeli, penggunaan alat pendingin udara, dan adanya pramuniaga yang profesional. Contohnya di sini yaitu minimarket, convenience store, specialty store, department store, superstore, hypermarket. Orientasi gerai. Ada dua macam orientasi gerai modern, yang beroperasi makanan dan yang beroperasi general merchandise atau barang-barang umum. Gerai-gerai itu adalah: 1. Gerai-gerai beroperasi makanan. Contohnya convenience store, konvensional supermarket, food-based superstore, combination store, bookstore, dan warehouse store. 2. Gerai-gerai beroperasi general merchandise. Contohnya specialty store, variety store, traditional department store, full line discount store, off-price factory outlet, membership club, flea market. Gerai barang dan jasa. Berdasarkan pada produk yang berupa barang atau jasa, kedua kelompok gerai itu adalah sebagai berikut. 1. Gerai barang. Gerai barang tahan lama yaitu gerai yang menjual barang-barang seperti kendaraan, produk furnitur, alat rumah tangga, bahan bangunan, dan perhiasan. Gerai barang tidak tahan lama yaitu gerai yang menjual barang-barang seperti pakaian, termasuk sepatu, makanan, general merchandise, produk perawatan tubuh, obat-obatan atau jamu, dan bahan bakar minyak. 2. Gerai jasa. Gerai pelayanan pribadi yang melayani kebutuhan pribadi seperti laundry, studio foto, salon kecantikan, barbershop, dan pelayanan kesehatan atau kebugaran.
Gerai jasa hiburan, seperti bioskop, gedung bowling, permainan olahraga, ice skating, golf course, dan taman hiburan. Gerai jasa perbaikan atau perawatan alat seperti bengkel kendaraan, tempat pencucian kendaraan, pusat reparasi arloji, dan pusat perbaikan alat elektronik. Gerai jasa penginapan seperti hotel, motel, losmen, wisma, dan tempat penginapan. Dewasa ini terjadi kombinasi antara gerai dengan metode-metode baru hingga menimbulkan pola penjualan baru sebagai berikut. Direct marketing. Peritel memanfaatkan telekomunikasi dan pos untuk menawarkan barang atau jasa mereka kepada calon konsumen dan mengirim pesanan melalui kurir. Direct selling. Sistem penjualan langsung dari orang ke orang sehingga konsumen dapat menerima produk yang dibelinya dari penjual langsung. Vending machine, yaitu alat elektronik seukuran kulkas yang menyimpan barang kebutuhan tertentu yang dapat mengeluarkan barangnya jika konsumen memasukkan koin. Internet adalah sistem interaksi komputer pribadi dengan komputer-komputer lain melalui jaringan telepon yang memudahkan konsumen melihat promosi produk dari layar kaca komputernya sampai pemesanannya. Pusat belanja. Pusat belanja adalah suatu tempat berkumpulnya para peritel yang menjual aneka barang dan jasa yang dibutuhkan pribadi dan rumah tangga. Pusat belanja yang mencakup mall, plaza, dan trade center di Indonesia masih terkonsentrasi di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi. Jakarta sendiri sampai September 2003 memiliki 152 mall, 126 toserba atau department store, 9 pusat pergolakan, 11 hipermarket, 151 pasar tradisional. Perusahaan perdagangan retail. Contohnya perusahaan PT Matahari Putra Prima Tbk. Nama gerainya yaitu Matahari, jumlah gerai atau unit sekarang yaitu 79. PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk, nama gerainya yaitu Ramayana dan Robinson. Jumlah gerainya yaitu 64. Perusahaan PT Agur Pratama, nama gerainya yaitu Yogya Toserba. Jumlah gerai atau unitnya yaitu 31. Peritel asing yang masuk Indonesia contohnya yaitu Metro, Sogo, Seibu, Dairy Farm, dan Spencer, Walmart, JJ Penney. Akibat ketidaksesuaian dengan kondisi lingkungan setempat, membuat beberapa peritel seperti Walmart dan Yauhan menutup operasi mereka di Indonesia. Ketidaksesuaian itu disebabkan antara lain oleh lokasi yang kurang tepat, konsep yang kurang bagus dalam nama saja, atau lainnya. Minimarket. Minimarket mengisi kebutuhan masyarakat akan warung yang berformat modern. Kelemahan dalam minimarket yaitu beban operasional gaji dan biaya operasional lainnya yang dirasakan terlalu berat, kurangnya modal, masalah dalam hal pasokan barang,
Ketergantungan pada pemasok amat tinggi sehingga berada dalam status rentan terhadap tersendatnya pengiriman. Kelemahan yang kedua yaitu karena lokasi di lingkungan yang kurang menguntungkan. Terjadi perubahan sosial dan ekonomi gaya hidup berbelanja secara bulanan di sebuah hipermarket dan faktor ekonomi yang masih lambat berkembang ditambah munculnya para pesaing baru membuat hal itu menjadi kendala berat. Pesaing yang muncul dari chain store, khususnya minimarket dari perusahaan retail menengah dan besar. Kesulitan yang timbul dari lokasi yang makin lama makin merugikan, misalnya adanya pelebaran jalan sehingga memotong sebagian halaman untuk parkir. Persentase pangsa pasar. Kelemahan yang membuat kelompok toko kecil dan mandiri mengalami penurunan pangsa pasar dapat dilihat di tabel persentase pangsa pasar. Karena kala bersaing dengan toko-toko baru dengan format minimarket dan supermarket, belum lagi oleh hypermarket. Hal seperti ini tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di Eropa yang mengalami penurunan perlahan selama 30 tahun terakhir di abad 20 ini. Persentase pangsa pasar, bukan posisi akhir tahun. Hipermarket dan supermarket, persentase pangsa pasarnya pada tahun 2000 yaitu 16,7, pada tahun 2001 yaitu 20,5, pada tahun 2002 yaitu 20,2, pada tahun 2003 yaitu 21,1. Minimarket pada tahun 2000 persentase pangsa pasarnya yaitu 3,4, pada tahun 2001 yaitu 4,6, pada tahun 2002 yaitu 4,6, pada tahun 2003 yaitu 5,1. Pasar tradisional, persentase pangsa pasarnya pada tahun 2000 yaitu 79,8, pada tahun 2001 74,9, pada tahun 2002 74,9, pada tahun 2003 yaitu 73,8. Perang antar saluran. Perang antar saluran ini biasanya disebut dengan cross-channel retail war. Persaingan telah membuat para pengecer berpikir tentang format-format baru, terus berkembang batasan-batasan format seperti superstore, hypermarket, department store tidak lagi setegas pada awal tahun 1980-an. Contohnya, Walmart dijuluki menjadi superstore, tetapi juga mendapat julukan discount store, hypermarket, power center, dan lain-lain. Gerai Walmart mengandung unsur-unsur dari format-format tersebut, di mana para pengecer dewasa ini berusaha mendapatkan peluang penciptaan nilai selain dari format-format yang terkenal. Dapat dilihat dari gambar berikut. Persaingan antar gerai dari format yang berbeda telah muncul. Ini lebih terasa ketika sebuah supermarket besar dibuka di sebuah kota atau kabupaten yang memunculkan persaingan langsung dengan toko-toko lama. Di Jabodetabek, persaingan antara gerai tradisional dan gerai modern masih berlangsung meski dengan kecenderungan peralihan gerai belanja konsumen pada gerai modern yang meningkat. Siklus pertumbuhan kelompok. Siklus pertumbuhan itu menunjukkan keadaan di mana perusahaan retail yang masih berskala kecil yang tumbuh dari hasil penjualan dan labanya akan bertambah, daya belinya meningkat, persediaan barangnya mampu memberikan pelayanan kepada retail yang menjadi anggotanya,
memiliki dana untuk membeli lahan, mampu membeli perusahaan lain yang kecil, dan akan menambahkan staf. Ketika itu semua dilakukan, perusahaan mampu meningkatkan margin laba yang kemudian membuatnya mampu memberi produk servis mix yang lebih beragam, kualitas produk yang lebih baik, pilihan bagi konsumen lebih banyak, serta pelayanan atau servis dan kenyamanan yang lebih baik. Waralaba. Waralaba adalah hubungan bisnis antara pemilik merek produk dan sistem operasional dengan pihak kedua berupa pemberi izin, pemakaian merek produk, dan sistem operasional dalam jangka waktu tertentu. Pemilik merek disebut sebagai franchisor atau pewaralaba, dan pihak kedua tadi disebut sebagai franchise terwaralaba. Selain terwaralaba berhak menggunakan merek, ia juga mendapat bantuan dari pewaralaba dalam hal persiapan gerai, pelatihan, promosi, pasokan barang, dan lain-lain yang diperjanjikan. Kombinasi gerai dan non-gerai. Perkembangan teknologi internet telah mengubah perilaku konsumen dalam berbelanja. Internet bermanfaat bagi konsumen dan penjual. Konsumen yang berkesempatan memanfaatkan internet baik melalui warnet atau warung internet maupun komputer pribadi di rumah dapat mengetahui dengan cepat produk-produk baru, bahkan yang belum masuk ke Indonesia tetapi baru saja diluncurkan oleh produsen di negerinya. Atribut belanja. Atribut belanja contohnya belanja bulanan secara one-stop shopping sekaligus rekreasi. Harga, banyak pilihan barang, mudah dicapai dari rumah, area parkir yang luas, produk yang diinginkan tersedia, jam buka yang luas, fasilitas tambahan seperti coffee shop, pengalaman berbelanja atau style dari gerai, kedekatan dengan gerai lain. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.